Balik lagi Hadarkers, masih bersama aku Rani Sutari yang hari ini lagi ngamar di Ras with Simatupang. Dan pastinya kita masih ngebahas Pillow Talk, where intimacy ya kan takes place. Biasanya ini adalah safe space buat kamu-kamu yang pengen ngobrolin tentang yourself, your relationship maybe, atau your relationship with yourself. Tenang, semuanya akan kita bahas. Dan biasanya pembahasan ini adalah pembahasan yang kayaknya agak susah atau agak malu untuk dikeluarin dari kamar. Kamar siapa Hadarkers? Kamar aku dan Zola. Ya, kita aku kaget loh. Kita ngamar mulu. Kita ngamar mulu ya. Perasaan loh. Aduh ya. Zola, kita kan masih akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai relationship. Terus juga all the issues surrounds it gitu ya. Karena banyak banget yang namanya isu-isu yang harus kita angkat nih dalam bukan cuma menemukan pasangan, cinta sejati dan lain-lain, tapi juga gimana cara memaintainnya. Apalagi hari gini Zo, ini gue sedikit curhat ya Hadarkers. Panjang ya, nanti kita berlanjut gitu di luar. Soalnya kan sekarang modern day relationship itu apalagi dating culture-nya itu tuh udah heboh banget, Bo. Ya kan, udah bisa speed dating, bisa pakai aplikasi berbagai macam, terus juga bisa pakai jasa Zola juga sebagai matchmaker. Nah, sebenarnya kamu ngelihat this modern day dating culture tuh kayak gimana, Zo? Sekarang tuh dating culture tuh makin wide ya. Betul. Kalau kita compare sama yang dulu gitu ya. Kalau dulu itu kan kalau gue mau urutin nih ya. Pertama adalah dating tradisional matchmaking. Betul. Traditional matchmaking yang kita lihat dulu di advertising radio, hard rock mungkin ada dulu ya. Mencari tinggi Sunda gitu. Waduh. Ya. Tinggi sekian, ada di koran Sunda tuh biasanya apa? zaman dulu. Iya. Pekerjaan suku apa gitu kan ya. Itu kalau yang tradisional. Betul. Ada di koran-koran, di page paling bawah gitu misalnya. Betul. Atau kalau nggak radio gitu. Yang kedua itu online, which is dating apps. Online itu sebenarnya udah ada dari zaman dulu banget. Itu dari tahun 60-an itu sebenarnya udah ada. Oh, udah ada ya. Untuk online dating ya. Dan setelah itu baru yang paling atas adalah matchmaker gitu ya. Betul. Jadi kalau matchmaker ini mematchkan berdasarkan value one on one, I bring people together gitu ya. In terms of long term relationship. Perbedaannya adalah online dating apps sama matchmaker itu kalau dating apps itu berarti kan you put your profile, and then you can talk with anyone, without any background check. Terus udah gitu nggak tahu sebenarnya itu scammers atau enggak. Banyak yang Tinder swindler, catfish lagi kan? Iya, banyak. Terus juga udah ada ask for money scammers gitu-gitu deh. Scammers, banyak ya. Jadi nggak ada background check. Tapi apakah di online dating itu banyak yang mencari serious relationship? Of course, itu pasti banyak. Cuman butuh effort lagi yang lebih ngobrol dulu bener dia mencari serious relationship atau enggak. So you need to find out for yourself, gitu kan ya, by yourself. Kalau with the matchmaker, you just sit back, I'll do the rest. Jadi background checknya sudah ciamik. Sudah siap, udah dicek semua background check. Terus udah gitu udah ketemu. Jadi the whole of my member itu semuanya udah ketemu sama gue dulu. Udah ngobrol one on one. Sudah tatap muka ya Zo udah ya? Tatap muka. Udah dating dulu sama matchmakernya gitu ya. Jadi tahu ini memang nyari yang serius atau enggak. Plus diseleksi juga. Jadi nggak semua yang mereka datang ke website aku terus udah gitu akan ketemu sama aku. Kalau misalnya memang I don't feel the connection juga setelah ketemu, I don't take them as a client. Jadi very specific, very exclusive juga. Jadi emang udah niche market ibaratnya yang masuk ke Zola, masuk ke website Zola ini juga belum tentu menjadi klien sebenarnya. Jadi secara background check dan lain-lain memang udah cukup detailed gitu ya Zo ya. Jadi memang bisa dibilang tadi kan kita juga udah sedikit bahas sebenarnya off air gitu ya bahwa Zola ini mendapatkan si klien-klien juga yang menjadi calon klien ini juga pakai science base gitu. Jadi makanya Zola nggak asal aja tuh nerima kayak tadi sih di dating app atau di berbagai platform lain gitu ya dalam mencari-cari jodoh. Nah, sebenarnya yang membedakan Zola itu kan tadi pakai science based matchmaking ini seperti apa Zo dan sepenting apa? Yang paling penting tuh itu pertanyaannya. Jadi I match untuk the matchmaking. Jadi kan sebenarnya I took the relationship coach science based ya. Jadi si Dr. Love ini she's been following couples for the past 28 years. Ada yang sudah menikah, ada yang masih
berlanjut gitu ya. Ada yang udah meninggal, terus udah gitu ada yang masih berlanjut lama gitu, ada yang pisah juga. Toolsnya itu apa sih? Jadi based on research. Jadi apa sih yang bikin mereka bisa langgeng? Apa yang bikin intimacy itu tetap berlanjut? Apa yang ngebikin untuk couples itu ketika mereka berantem in a healthy way itu kenapa mereka bisa sustain relationship-nya? Jadi all of the tools itu bukan yang based on apa namanya experience atau bukan based on lebih ke tebak-tebak jenggot gitu ya. Kayaknya caranya begini deh gitu ya. Pakai intuisi gitu, enggak, tapi lebih ke udah ada toolsnya, udah ada researchnya. So those knowledge itu aku combine dengan matchmaking aku juga gitu. Jadi kayak misalnya pun juga we learn how to match people based on personality wise-nya gimana gitu. Kita juga ada role play of datingnya juga gitu. Wow, role play of dating ini apa ini? Kirain role play dating tuh harus gimana, do's and don'ts on the first date itu harus tunggu. Ini penting banget nih, ini penting banget soalnya gue juga takut salah bahwa lagi baru pertama kali dating udah melakukan yang do's and don'ts-nya malah jadi bubar jalan. Gimana tuh Zo? Ada kasih clue-clue step-stepnya dong. Oke, baiklah. Jadi kalau untuk first date, do's and don'ts-nya gitu ya. Don'ts-nya adalah don't talk about X on the first date. Definitely not. Don't share anything on the first date. Jangan jadi tempat curhat. Tiba-tiba sharing, it's all about you, gitu ya. Don't talk about family on the first date. Juga sama pekerjaan juga. Oh gitu ya? Lebih ke ngobrol sebenarnya, getting to know each other itu gimana. Itu. Do's-nya ya lebih maksudnya getting to know each other-nya seperti apa. Terus udah gitu kenalin mungkin lebih kayak hobi, kesukaan, dan lain-lain gitu ya. Misalnya hobinya adalah berenang. Kenapa bisa berenang? So find the story behind it. Jadi jangan hanya berenang, ya udah that's it gitu. Jadi harus ada open communication-nya juga gitu. Kenapa bisa tertarik sama berenang? Kenapa bukan bulu tangkis? Misalnya gitu. Agak kepo tapi in a good way keponya ya, Bo. Jadi cari tahu, jadi ada story-nya karena gini. Orang itu akan lebih senang ketika you being curious about the person, right? When you being curious about the person, about their interest, communication, communication jadi flawless. Jadi jangan bikin first date itu jadi kayak interview. Nah, ya, siapa yang di sini kayak polisi? Kalau interview first date itu aku sendiri sebenarnya. Gak boleh nanya penghasilan ya, Zo ya? Jangan. Jadi aku sempat dengar gitu ya, sempat heboh juga di mana first date anak-anak sekarang itu mereka nanya gaji lo berapa? Oh my god, kamu kerja apa, di mana, gajinya berapa? Inappropriate banget ya untuk nanya, karena itu privacy ya. Privacy loh, Bo. Iya, privacy dan butuh mesti trust dulu sama orangnya. Betul. Ketika bisa diobrolin, bukan yang tiba-tiba di dating pertama lu nembak gitu ya. Ngeri banget. Gaji lu berapa gitu kan? Nggak boleh, jangan. Jadi itu salah satu do's and don'ts kalau in this modern day dating culture gitu ya, Zo ya. Oke, tapi kalau kita sudah dating nih, ya katakan kita sudah 2, 3, 4 kali dating gitu. Terus katakan kita sudah mau get into the relationship itself. Nah, satu, gimana caranya? Kedua, kalau udah di relationship, gimana maintain-nya? Pertanyaan paling penting ini. Susah ya, untuk maintain relationship itu susah loh, nggak gampang loh ya. Karena kan ada 2 orang, dan 1 orang mereka born and raised in the family yang memang beda-beda. Mereka harus saling mencocokkan satu sama lain. Jadi nggak ada orang yang memang cocok langsung ketika ketemu gitu ya, nggak ada. Mereka saling mencocokkan satu sama lain. Kayak misalnya orang tua kita, mereka udah menikah sampai 30 tahun, 40 tahun. Bukan berarti mereka cocok, tapi karena mereka memang saling mencocokkan diri satu sama lain. Makanya comfortable itu foundation untuk si compatibility, kecocokan itu bukan kenyamanan. Bukan kenyamanan, gitu. Jadi memang harus ada usaha untuk cari tahu dulu. Kenapa dia bisa misalnya, contohnya misalnya gitu ya, cari getting to know each other proses in terms of trauma. Nah, ya, ini penting. Mungkin dia dulu born and raised in the family, kenapa dia sekarang kalau ngobrol kok jadi marah-marah terus misalnya gitu ya, pakai gampang emosi. Lagi ngomong terus. Kenapa? Bukan dijudge, tapi ditanya why you feel that way. Betul. Jadi untuk maintain relationship itu key-nya adalah open communication. Itu paling penting. Dating definitely udah pasti gitu ya. Kalau bisa tetap dating once a week ya. Kalau kita kan ngomonginnya relationship ya. Sudah menjadi relationship ya. Terus udah gitu juga open communication itu penting banget. Jadi
dating itu sendiri pun juga bukan yang hanya dating, tapi ternyata ketika dating sibuk sama handphone. Oh, jangan dong. Jangan, harus ada momen berduanya juga nih. Iya, gitu build di intimasinya gitu ya. Emotional intimacy-nya harus dapat. Gimana cara kita bisa dapat emotional intimacy-nya? Being vulnerable to each other. Tuh ya, jadi lagi-lagi it's all about communication juga. Although sudah di long relationship ya. Kalau aku jadi agak-agak ke-trigger nih sama kata-kata Zola tadi. Sebenarnya yang dulu relationship zaman dulu ayah ibu kita katakannya dicocok-cocokin gitu ya, biar langgeng gitu ya. Tapi kalau yang di modern sekarang ini yang aku lihat ya trennya Zoya. Kebanyakan belum juga mencoba dicocokin, belum fight for each other, udah kayak aduh males dia rempong, habis itu langsung meninggalkan atau langsung berselingkuh udah gampang banget tergoda dengan yang lain gitu. Jadi bukannya berusaha dulu, dia langsung melipir ke yang lain. Ngomongnya pakai ini dari hati. Dari hati. Tapi itulah yang terjadi lagi di zaman modern ini. Padahal kita kayaknya aduh kok kayak pengen kayak nikah tuh kayak bapak ibu gue deh gitu kan, pasti kayak gitu. Survival mode itu kurang. Nggak ada fighting spiritnya ya, Bo. Fighting spiritnya itu nggak ada gitu. Lupa kalau misalnya dalam relationship udah pasti akan ada sakit hati. Betul. Sacrifice definitely udah pasti ada gitu ya. Akan ada momennya ups and down. Gak akan mungkin lovey-dovey dalam seminggu. Betul. Pasti akan ada arguing, dan healthy relationship pun harus ada argunya. Ada argunya juga. Kenapa? Karena argue itu membuat sebenarnya relationship kita pun jadi grow. Lebih kuat lagi sebenarnya. Karena kita lebih tahu lagi each other's kelemahan dan kelebihan mungkin. Jadi kayak ini gue bisa ngomong ke dia dengan cara seperti ini. Atau ternyata dia nggak bisa diomongi dengan cara seperti ini. Itu kayak lebih nge-build nggak sih? Gitu. Jadi akhirnya dengan grow dengan kalau misalnya biasanya kan suka ada teman gue relationship gue udah 2 tahun gue adem ayem, gue nggak pernah berantem, gue nggak pernah ini, kayaknya mesti di question deh, ada apa dengan relationshipnya? Apa yang satu nggak mau ngomong gitu ya, apa yang satu memang avoid aja, aduh malas gue daripada berantem gitu, so jadinya di keep terus. Sementara masalah dalam relationship itu akan tetap selalu ada. Makanya tapi ketika ada konflik, bukan masalah konfliknya harus gimana, you just solve it in a healthy way, and then the repair after the konfliknya gimana, gitu loh. Itu yang paling penting. Jangan sampai ketika ada masalah numpuk, ada lagi numpuk lagi, time bomb dong jadinya. Kayak piring kotor di sink gitu ya, numpuk sampai tinggi, yang mau ditarik duluan yang mana? Akhirnya jatuh, buram semua, boom, meledak. Iya, bom waktu jadinya ya Zo. Makanya harus komunikasikan kalau misalnya lagi arguing. Secepat mungkin ya Zoya. Tapi secepat mungkin pun juga ada konteks ketika ngobrol sama pasangan. Betul. Jangan sampai I wanna talk to you. Pasti definitely yang sebelah sana, gue kenapa? Ada apa? Gue mau diputusin gitu ya. Jangan begitu juga. Karena orang-orang tuh terlalu otaknya langsung agak sedikit ketika ngomong I wanna talk to you. Kayak gue perlu ngomong deh. Kenapa? Itu ada apa gitu ya? Tapi justru sebenarnya kalau memang mau ngobrolin ada konteksnya. Sayang, aku mau ngobrol deh tentang kejadian kemarin. Kira-kira kamu ada waktunya kapan? The way you communicate and the way you deliver the message penting nih. Ya. Jadi jangan biarkan masalah ini bertumpuk dan menjadi time bomb sebenarnya. Tapi ada nggak sih Zo step-stepnya gitu loh untuk maintaining this relationship? Soalnya tadi kita juga sempat ngobrol mengenai gimana caranya mereview pasangan atau hubungan ya lebih tepatnya gitu. Terus juga kayak tadi nih kalau misalnya ada isu-isu di mana aduh kok gue kayaknya rempong dengan pasangan gue, kayaknya gue mendingan cari yang lain. Nah ini kan terlalu gampang nih caranya saat modern day ini orang lebih mudah let's say berselingkuh dan lain-lain. Nah ini nih step-step yang harus dilakukan supaya menghindari hal-hal tersebut juga gitu. Makanya nih pentingnya untuk satu yang tadi aku bilang dating, terus udah gitu relationship check-in itu penting banget. Banyak yang nggak tahu sebenarnya relationship check-in itu apa sih? Review your relationship. Review your relationship itu bukan tentang kalau misalnya mereka yang udah pada menikah ngomongin anak, ngomongin apa, bukan tapi ngomong tentang kita. Relationship review itu totally tentang kita. Iya. Jadi itu penting untuk jadi tahu situasi sebenarnya relationship kita seperti apa. Betul. Untuk statusnya gitulah ya. Iya, situasinya sekarang lagi gimana nih? Are we okay? Atau lagi kenapa? Kadang ada couples yang mereka itu nggak bisa ngomong, diem mendem.
Nah ya, jadi ketika mau duduk untuk relationship check-in itu tuh, let's say suasananya lagi enak gitu ya. Terus begitu as simple as nanya aja, how do you feel about our relationship gitu. Do you have any needs yang aku ternyata belum fulfill. Terus ada nggak kapan yang memang merasa kalau misalnya aku tuh nggak appreciate kamu misalnya gitu. Jadi so this is like the little stuffs actually. Yes, it's a little again namanya relationship, a small thing it's matter kan. Terus tanya, obrolin juga namanya relationship, we never know gitu ya. Relationship ada polyamory macam-macam. Ada monogamis juga gitu. Obrolin dengan pasangan. What do you think about open relationship misalnya gitu. Ini harus dibahas ya, Zo? Iya. Terus apakah memang waktunya kita tuh menurut kamu minggu lalu kita tuh udah oke belum waktunya untuk ketemuan? Apa masih kurang? Apa gimana? Jadi you have to check in each other. Terus ya. Yes. Bukan yang berarti. Tapi kan gue udah tahu nggak akan mungkin. Kadang mereka diem, dia diem dan akhirnya nggak ngomong. Tapi ketika komunikasi dan ada relationship check-in bukan untuk waktunya arguing ya. Iya. Untuk listen to each other. Listening aja, jangan to understand. Jangan gini, pas lagi nanya kamu waktunya cukup, enggak lah kurang lah. Waduh, jadi ribut sayang. Jangan ya, listen jangan. To understand gitu ya, bukan listen to reply gitu. Tapi kan banyak juga loh masih orang-orang yang mau diajak ngebahas sesuatu malah ghosting. Jangan-jangan masih ada juga yang kayak gitu. Mau diajak satu ghosting ya tinggal ngobrol aja. Kalau memang di ghosting gak usah dicari lagi, biarin hilangnya udah. Bye sayang gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang nge-ghosting, jangan blame it yourself. Banyak yang mereka self blaming dan nanya. Betul. What did I do? Iya, what did I do wrong gitu. Gua kenapa kok dia tiba-tiba kabur gitu kan ya. Ketika di ghosting, biarkan aja dia menjadi hantu sudah. Memang dia sudah meninggoy di alam kamu. Nggak usah, nggak usah dicari lagi. Biarin aja. Biarin aja ya. Jangan ada self blaming. It's not about you, it's about the other person. Oke. So, ini kita lagi ngebahas mengenai si gimana caranya memaintain atau membuat si relationship in this modern world supaya itu everlasting. Karena kan tadi Zo sempat bilang nih masalah poligami, polyamorous, bla bla bla. Ini kan banyak banget definisinya yang sekarang itu sebenarnya nggak semua pasangan ngerti dan punya persepsi yang sama. Ini penting nggak sih untuk dibahas supaya kedepannya kita lebih everlasting gitu, jalannya lebih mulus sama pasangan. Yes, itu penting banget dibahasin, ngomongin tentang open relationship. We never know, ternyata satu tuh ternyata open dengan open relationship misalnya gitu. Yang satu enggak. Jadi itu tuh hari-hari yang memang harus diobrolin. Dan mungkin di saat sekarang kalau kita ngomongin tentang relationship itu hampir sama dengan seksualitas fluid. Ada momennya sekarang you don't feel like you don't want an open relationship atau you into monogamies but suddenly ternyata tiba-tiba pengen jadi gitu ya. We never know, it's a fluid soalnya. Jadi it's fluid ya. You have to meet someone yang memang as a value pun juga sama. Dan open with any ini. Jadi kalau misalnya ternyata ada pasangan dan kamu ngerasa kayaknya aku ngerasa tiba-tiba pengen open relationship gitu. I don't know why. Then you communicate with your partner. Ternyata partner yang nggak terima, ya udah then you know gitu loh. Jadi segala sesuatu harus diobrolin. Terus udah gitu in terms of sex pun juga tetap harus diomongin. Kebanyakan orang they don't talk about sex. They just do. They don't communicate. Well actually seks itu sama dengan kita open communication. Tetap harus dibahas. Tetap harus dibahas. Do you satisfied with our sex life atau enggak gitu? Which part that you like the most, bla 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 bla. Misalnya gitu. Itu semuanya tuh memang harus diobrolin. If you want to reach emotional intimacy and open communication, then you feel connected. Sama halnya dengan selingkuh. Ngobrolin tentang selingkuh. Ini deh kayaknya topik yang paling diincar sama hackers. Perselingkuhan, Zola, gimana? Jadi infidelity itu akan tetap ada di dalam relationship dan itu tidak akan pernah tahu kapan kejadiannya. Itu akan selalu ada. Even happy people do cheat. Jadi that's deep. Happy people do cheat. Happy people do cheat gitu. Jadi bisa diatasi dengan kita ngobrol ke pasangan gitu. Misalnya ternyata lagi dating, kok tiba-tiba gue ngeliat ada cewek yang suka sama pasangan gue misalnya gitu ya. Dan ternyata dia ngeladenin gitu. Atau mungkin dia text behind your back and you don't know. Jadi hal itu tuh harus disamain dulu persepsi tentang cheating itu sendiri. You should have the same page dulu nih tentang cheating. Karena everyone meaning about cheating itu kan definition of cheating itu beda-beda setiap orang. Gue beda, lu beda. Betul, dan yang lainnya pun juga mungkin beda-beda gitu. Yang termasuk and consider as cheating itu apa. Jadi mending obrolin sama pasangannya, sayang kamu tahu dong,
menurut kamu tuh kalau versi kamu ya yang termasuk cheating tuh apa sih? Gitu. Apakah terus, texting doang sudah berselingkuh? Iya. Atau harus ketemuan atau gimana gitu? Ada micro cheating, ada physical. Makanya kan sering kadang kita dengar nih, gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak selingkuh. Nggak ngapa-ngapain berarti definisinya cheating itu adalah ngapa-ngapain. Makanya itu harus disamain dulu aja persepsinya. Setelah disamain persepsinya, oh ya udah berarti deal ya. Kalau ada kita texting behind our partner's back gitu ya, berarti itu consider as cheating. Dan konsekuensinya apa? Jadi harus ada sesuatu, ada konsekuensinya juga gitu. Jadi ada tanggung jawabnya gitu ya. Ada kejadian, ada tanggung jawabnya, terserah lu mau ngapain, gue bebasin. Tapi kita udah tahu nih rules and regulationnya dari awal. Jadi itu sebenarnya untuk kitanya jadi aware dengan our behavior juga gitu. Ketika mau melakukan sesuatu, ada moral compassnya nih. Moral compassnya di kita sendiri karena kita sudah berjanji dengan pasangan di awal gitu ya. Udah deal ya. Deal gitu. ya. Wow. Jadi itu juga harus diobrolin. Momen untuk kita berduanya, momen we time-nya kapan harus ada. Jadi panjang prosesnya sebenarnya tapi yang paling gampang itu adalah dalam relationship tuh you have to be fun. If there is no fun anymore, then you need to re-evaluate your relationship. Kenapa? Gitu. Jadi emang harus ada funny juga. Iya. Jadi jangan juga melulu bikin rules and regulation udah kayak di army gitu ya. Jangan. Ini bukan mau masuk ke polisian ya, bukan. Jadi tetap harus fun, tetap diajak ngobrol kayak serunya kayaknya kita dating seminggu 2 kali, seminggu sekali ke sini atau mungkin liburan tiap 2-3 bulan sekali. Ada intentionnya juga. Misalnya kalau mau dating hari ini minggu ini mungkin romantic dinner gitu ya. Ada tema-tema. Jadi ada ngobrol dulu nih tentang kita. Terus nextnya mungkin adventure. Kemana kita hiking gitu. Iya. Nonton juga banyak udah termasuk. Piknik juga bisa gitu. Jadi dating with intention. Dating with intention. Wow, gila, ini dalam satu pembicaraan aja udah banyak banget tips and triknya nih. Gue sampai pusing nih. Ternyata step-stepnya banyak banget yang bisa dilakuin biar relationship tetap fun, tapi tetap ada boundariesnya gitu ya. Tapi juga tetap ya gimana cara yang ngejalaninnya biar sama-sama seru, enak gitu ya. Tapi kan ini kita tadi ngomongin masalah tadi udah perselingkuhan, terus cara memaintain relationship-nya gitu ya. Tapi ada nggak sih sebenarnya kayak bisa dibilang ini key-nya nih, ini kunciannya banget gitu supaya relationship itu terus-terusan bertahan terus gitu. Walaupun ada tadi ups and downs tapi punya nggak sih kunciannya Zo gitu. Ini nih yang lu harus lakukan gitu. Open communication. Open communication ya. Open communication itu jangan open like untuk yang lain. Ya kecuali kalau kamu berdua mungkin memang kalau memang udah konsensual nggak apa-apa juga gitu ya. Kalau dua-duanya konsensual gitu. Iya. Open communication itu penting banget, which is being vulnerable. Jadinya bisa tahu satu sama lain. Kenapa? Komunikasi is the key. Communication is the key in relationship. Tetap kan ya, gitu. betul. Cara kita komunikasi ke pasangan, contohnya nih misalnya gini, how you express your needs gitu ya. Expressing the needs itu penting banget. Tetap ya. Misalnya, misalnya nih kamu misalnya pasangan kita sibuk. Ya. Terus jadinya ketika ngomong ke dia, kamu sih sibuk terus gitu. Misalnya gitu ya, kamu tuh terlalu sibuk deh, jadinya aku nggak punya waktu, kamu nggak punya waktu buat aku karena kamu terlalu sibuk. You pointing. Nggak boleh tuh Zo kayak gitu. Jangan, aduh aku ketampar, aku sering kayak gitu. Kamu tuh terlalu sibuk deh ngurusin ini, terus aku ditinggalin ini. You pointing, when people ketika di pointing akan ada defensive. Ya. Berarti jadi don't use you statement, which is jadinya don't use you language, which is kamu begini, kamu begitu, kamu sibuk, kamu nggak perhatian, kamu nggak punya waktu. Harusnya gimana dong Zo? Use I statement or I language, which is I feel. So you need to elaborate dulu and feel dulu. Observe. What do you feel when he's busy. Interesting. Gitu. Ini tips yang paling bagus nih. Jadi instead of you statement, use the I statement. I see. I feel sad. Let's say misalnya ternyata dia sibuk, oke? Yang dirasain ketika dia sibuk apa? You feel lonely. It's okay to feel lonely in relationship juga. Jadi itu nggak apa-apa tuh. Misalnya katakan si pasangan sangat sibuk, terus aku
texting dia bilang, babe, I feel so lonely without you carrying me dan lain-lain. Itu nggak apa-apa banget nggak sih? Atau gimana sih sebenarnya? Nah, jadi itu expressing the needs kan sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya ditanya, instead of bilang kamu tuh terlalu sibuk, kamu nggak punya waktu buat aku gitu. Jadi use I statement which is I feel, terus ditambah dengan situasinya tuh apa? Situasinya kan sibuk. Betul. Bener? Dianya yang sibuk kan. Betul. Tapi biar dianya nggak pointing, jadinya I feel lonely, let's say gitu ya. I feel lonely because kitanya udah nggak ada ketemu. Gitu loh. Ya. Jadi jangan pointing ke dia. I feel lonely atau I feel sad karena kamunya nggak buang sampah misalnya gitu ya. I feel sad karena kamar berantakan. Jadi lebih ke situasinya itu apa, bukan pointing. Dan itu penting banget. Jadi banyak couples kadang mereka jadinya blaming to each other. Arguing karena saling blaming, saling pointing. Itu yang terjadi di couple coaching gue. Karena kan gue juga ada couple counseling kan. Betul. Couple counseling dimana, karena kan gue juga hanya untuk single. Jadi ada couple counseling juga yang mereka biasanya berantem di depan gue gitu ya. Gue hanya mendengar dan gue bisa predict whether the relationship itu akan long lasting atau enggak. Hati-hati. Kelihatan dari cara mereka ngomong sebenarnya. Apakah mereka saling pointing atau saling mencoba understanding and listening gitu ya? Ada listeningnya enggak, atau malah jadinya karena gini. Biasanya permasalahannya adalah gelas. Oke. Yang satu pengen gelasnya ditaruh di kursi, yang satu pengen gelasnya taruhnya di meja. Permasalahannya adalah karena gelasnya nggak tahu mau ditaruh di mana. Betul. Tapi karena yang satu ngomong, tapi kan aku maunya kamu taruh gelasnya di meja. Loh, tapi kan aku nggak tahu kalau gelasnya ada di sini. Larinya ada, tapi kan kamu, jadinya kamu. Permasalahan si gelasnya jadinya mau ditaruh di mana masih ada di situ. Iya, karena yang tidak terbahas malah ya. Karena jadinya udah numpuk, yang satu karena ngomong nggak ngedenger, yang satu malah larinya kemana obrolannya gitu-gitu loh. Jadi komunikasi itu tuh penting banget. The way you deliver the message, the way you communicate, tone of voice pun juga penting. Jadi jangan sampai kalau misalnya ternyata one day ngobrol sama pasangan dan ternyata pasangan defensif, coba cek the way you communicate. Kadang sama halnya dengan perselingkuhan juga gitu ya. Ketika ada perselingkuhan tuh bukan karena ada apa-apanya, kadang pasangannya udah berusaha untuk ngobrol, tapi pasangannya tidak mendengarkan. Tapi pasangannya either nggak mendengar atau mengignore, akhirnya dicarilah pelampiasan keluar. Nah, ya jadi kalau misalnya ngobrolin masalah perselingkuhan, selalu yang jadi masalah atau yang disalahkan adalah yang seselingkuh sama yang jadi selingkuhnya. Jadi selingkuhan ya pihak luarnya malah. Pihak luarnya. Padahal sebenarnya harusnya yang diurus dulu adalah yang di dalam. Dicek dulu kenapa. Luar biasa. Bukan siapa perempuannya, siapa lelakinya, apa yang kamu dapat dari dia gitu ya. Harusnya pertanyaannya adalah sebenarnya ada apa dengan relationship kita. Yang kita berdua alami itu apa gonjang-ganjingnya? Mungkin karena tadi kurang check in ya, kurang review setiap minggu, seminggu sekali, 2 minggu sekali ditanya how are we? Are we doing good? Are you feeling okay? Apakah kita kekurangan date atau kurang liburan? Bisa jadi sayang ya kan? Aduh banyak banget yang masih pengen dibahas ya. Aduh, tapi thank you banget Zola sudah mau nemenin aku ngobrol-ngobrol di Pillow Talk pastinya. Siapa tahu kita akan ngobrol lagi di episode-episode berikutnya. Tunggu saja ya. Kalau gitu Harakers, thank you so much for listening and watching to Pillow Talk. Kita ketemu lagi di episode Pillow Talk berikutnya. Bye-bye. I love ya.